Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa di episode kedua dalam program Ramadan kali ini. Kita sedang menggali hikmah dari negeri Mesir kuno yang dulu pernah saya tuangkan di dalam sebuah buku yang berjudul Ekspedisi Sungai Nil. Sebuah perjalanan menyusuri sungai yang sangat panjang, paling panjang di dunia, ya, unda-undi dengan sungai Amazon yang ada di Amerika Selatan, di Brazil. Sahabat sekalian, dalam kesempatan episode kali ini kita melanjutkan episode yang pertama sejak kemarin, ya. Hari pertama kita sudah membahas tentang gambaran secara umum negeri Mesir kuno yang luar biasa eksotik, dan di dalam Al-Quran diberitakan dalam berbagai ayat baik tentang nama negeri Mesir itu sendiri, ya, Misra, atau tentang Fir'aun di dalam puluhan ayat, atau tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Musa, ya, tentang segala macam peninggalan, ya, artefak dan situs-situs yang ditinggalkan oleh sejarah peradaban Mesir kuno yang berlangsung selama kurang lebih 3000 tahun itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan di episode yang kedua. Sahabat sekalian, sejak sebelum Ramadan, beberapa hari, ya, 4 hari sebelum Ramadan, saya sudah berangkat menuju ke perbatasan Mesir-Sudan. Karena pada tahun 2010 itu dan sampai 2011 saya tinggalnya di Kairo waktu itu. Nah, beberapa bulan setelah saya tinggal di Kairo itu kemudian masuklah bulan Ramadan dan kemudian ada ide untuk melakukan ekspedisi Sungai Nil itu. Nah, waktu itu beberapa hari sebelum keberangkatan dari tempat start di bagian paling selatan dari negeri Mesir itu, saya sudah melakukan perjalanan dari Kairo menuju ke sebuah kota kecil di perbatasan Mesir dan Sudan, yaitu kota Abu Simbel. Saya sengaja melakukan perjalanan itu sebelum Ramadan karena seharusnya pada saat 1 Ramadan saya sudah start supaya bisa bikin laporan ke media-media yang ada di bawah manajemen Jawa Pos Group. Waktu itu ada puluhan, ya, termasuk Jawa Pos sebagai induknya dan anak-anak perusahaan di seluruh Indonesia mulai dari Sumatera sampai ke Papua. Ada puluhan media yang memuat tulisan-tulisan saya setiap hari sepanjang perjalanan Ramadan itu. 1 bulan penuh dimulai dari hari pertama Ramadan sampai diakhiri dengan salat Id atau Idul Fitri ketika kami sudah berada di Kairo kembali. Ya, jadi 4 hari sebelum start itu kita sudah meluncur ke selatan ke kota Abu Simbel yang jaraknya dari Kairo lebih dari 1000 km. Nah, sepanjang perjalanan itu kita melakukan mencari tempat-tempat yang akan kita singgahi nanti ketika kita memulai ekspedisi itu. Karena di waktu puasa, ya, di saat itu adalah bulan puasa, kita harus mencari tempat di mana kita akan menginap, di mana kita bisa menemukan makanan, ya. Kemudian di mana kita bisa melakukan pengiriman berita, laporan-laporan, karena waktu itu internet belum sebaik sekarang. Kita harus menemukan tempat-tempat misalnya semacam wartel, atau kita juga membawa portable untuk membuat laporan itu. Tetapi bisa saja dalam perjalanan itu tidak ada sinyalnya dan sebagainya, ya, sehingga kita orientasi selama 4 hari itu sebelum Ramadan. Nah, persis 1 hari menjelang Ramadan kita sudah berada di kota Abu Simbel. Kota Abu Simbel adalah kota paling selatan dari Mesir, di mana ini di tempat ini ada satu situs yang luar biasa, ya, yang akan kita ceritakan di episode yang berbeda,
yaitu sebuah kuil peninggalan dari Ramses II, Firaun the Great. Nah, kita memulai dari paling selatan itu di perbatasan antara Sudan dengan Mesir, di mana kita ketika menghadap ke selatan itu langsung sudah bisa melihat negeri Sudan. Di bagian perbatasan itu ada sebuah danau yang sangat besar, yaitu Danau Nasser, ya, Nasser Lake. Ini adalah danau buatan manusia yang salah satu terbesar di dunia. Dia membendung Sungai Nil, ya, karena Sungai Nil itu suka bikin masalah karena suka banjir, ya. Sebuah sungai yang sangat besar yang setiap tahun bahkan ya musim-musim tertentu itu bisa menyebabkan banjir dan merusak segala macam di sepanjang aliran sungai itu. Maka pemerintah Mesir membendung sungai itu di kawasan Aswan. Tetapi efek dari bendungan itu kemudian muncullah danau yang sangat besar, ya, ke arah selatan bahkan sampai menembus ke negeri Sudan. Anda bisa bayangkan besarnya danau itu, lebar dari danau itu sekitar 16 km dan panjangnya yang luar biasa mencapai 480 km, hampir 500 km. Kurang lebih itu separuhnya Pulau Jawa, ya. Pulau Jawa dari ujung barat sampai ujung timur itu kira-kira 1000 kilo. Nah, separuhnya 500 km. Itu adalah besarnya danau, ya, yang disebut sebagai Danau Nasser itu. Danau itu sengaja dibangun pada tahun sekitar 1960 oleh Presiden Gamal Abdul Nasser, ya, dikarenakan untuk mengendalikan itu tadi, mengendalikan banjir dari Sungai Nil itu. Nah, sahabat sekalian, Sungai Nil ini memang sungai yang sangat besar. Sebetulnya mata airnya itu tidak di Mesir, tetapi jauh di bawah, yaitu di perbatasan 3 negara, Tanzania, Kenya, dan Uganda. Ada di sebuah dataran tinggi yang disebut sebagai plato, ya, dataran tinggi plato Afrika Timur. Di ketinggian itulah, ya, di tempat yang tinggi itu terdapat sumber mata air yang juga membuat atau membentuk sebuah danau yang sangat besar. Ukurannya itu 300 km dikalikan 400 km. Jadi luar biasa besarnya. Mungkin sebesar Jawa Timur lah begitu. Sebuah danau yang sangat besar. Yang dari sana kemudian mengalirlah Sungai Nil itu, ya, disebut sebagai Sungai Nil Putih karena banyak mengandung kapur. Nah, ternyata sumber mata air dari Sungai Nil ini tidak hanya berasal dari Danau Victoria, melainkan juga dari kawasan sebelahnya, yaitu Ethiopia. Di sana ada dataran tinggi lagi, ada sebuah danau yang disebut sebagai Danau Tanah. Danau yang lebih kecil ukurannya kira-kira 60 km dikalikan 80 km. Nah, dari situ mengalirlah Sungai Nil Biru. Jadi ternyata Sungai Nil ini sumbernya dari 2 tempat. Dari perbatasan Tanzania, Uganda, dan Kenya, satunya lagi dari Ethiopia, kemudian turun, nah, ketemunya di negeri Sudan, di kota Khartoum, ya, ibu kota Sudan. Di sana bertemu, kemudian masuklah ke Mesir. Masuk ke Mesir, kemudian terus menempuh jarak ribuan kilometer, sampailah muaranya itu di Laut Mediterania di utara, yang di mana posisi Mesir berhadapan dengan Eropa dan Turki. Ya, di seberang Laut Mediterania itu adalah negara-negara Eropa dan Turki. Jadi sangat eksotik, ya. Nah, Sungai Nil itu panjangnya kalau diambil satu jalur itu sekitar 6.650 km. Sedangkan Amazon itu sekitar 6.690 km. Tetapi ada yang mengatakan kalau kemudian 2 sungai di mata airnya atau di hulunya, yang dari Tanzania ditambahkan dengan yang dari Ethiopia, maka Sungai Nil ini justru menjadi lebih panjang dibandingkan dengan Sungai Amazon. Oke, sahabat sekalian. Jadi Sungai Nil itu menjadi urat nadi dari benua Afrika.
Benua Afrika itu 90% kira-kira terdiri dari padang pasir. Hanya 10% saja yang hijau ya, yang dilalui oleh Sungai Nil itu. Maka peradaban Mesir kuno, peradaban Afrika kuno ya, khususnya Mesir kuno, itu memang tulang punggungnya ada di sekitar Sungai Nil itu. Jadi di zaman itu sungai itu ya, Sungai Nil itu menjadi jalan tol dari segala macam aktivitas transportasi, mulai dari Afrika di bawahnya ya, di selatannya Mesir sampai ke Laut Mediterania, itu jalan tolnya ada di Sungai Nil itu. Jalan-jalan darat tentu saja tidak sebagus sekarang. Jadi kalau mau cepat ya waktu itu ya lewatnya adalah Sungai Nil itu. Sedangkan jalan darat itu akan masuk ke padang pasir yang bisa saja sangat menyulitkan. Akan lebih nyaman ketika masyarakat ya pengguna peradaban pada waktu itu menggunakan jalan tolnya adalah Sungai Nil itu. Maka terkait dengan ekspedisi Sungai Nil ini kemudian kita menjadi tahu alasannya, argumentasinya. Kenapa kita menyusuri sungai itu? Dikarenakan semua situs-situs atau sebagian besar dari situs-situs di zaman Mesir kuno itu memang berada di sepanjang aliran sungai itu. Sejak ujung paling selatan, ya pintu gerbangnya di kota Abu Simbel itu, ya Ramses II membangun kuil yang besar di sana, kuil atas nama dirinya, kuil Ramses II, dan kuil atas nama istrinya, kuil Nefertari. Itu dibangun menjadi pintu gerbang dari negeri Mesir kuno terhadap arus ya migrasi penduduk dari kawasan lebih selatan, dari Sudan dan dari Tanzania, dari Kenya, dari Ethiopia dan sebagainya. Nah, di sanalah pintu gerbangnya yang sekaligus menunjukkan betapa kekuasaan Ramses II itu karena dibangun sebuah kuil yang sangat eksotik, menarik, dan berukuran besar. Sahabat sekalian, di perbatasan antara Mesir dengan Sudan itulah terdapat pemukiman-pemukiman dari suku-suku primitif atau suku-suku asli dari bangsa Afrika. Orang-orang Negroid ya, yang berkulit hitam dengan rambut keriting dan seterusnya. Sedangkan sekarang Mesir itu sudah didominasi oleh bangsa Arab ya, bangsa Arab yang datang ke Mesir seiring dengan perkembangan wilayah kekhalifahan Islam, yaitu saat di abad ke-7 di zaman Khalifah Umar bin Khattab atau di zaman Khulafaur Rasyidin, itu terjadi pengembangan wilayah Islam sampai ke Mesir dan kemudian bermigrasilah bangsa Arab ke Mesir. Kemudian berasimilasi dengan penduduk setempat sehingga muncullah apa yang disebut sebagai Arab Afrika ya. Bangsa Arab yang sudah berasimilasi dengan bangsa Afrika dan kemudian memunculkan satu keturunan yang antara Negro dengan Arabik ya. Itu sekarang yang mendominasi bangsa Afrika atau di Mesir setidak-tidaknya. Jadi kembali kepada apa yang kita lakukan pada waktu itu menyusuri Sungai Nil ini. Di sepanjang Sungai Nil inilah terdapat situs-situs yang luar biasa yang akan kita ceritakan dalam episode-episode selanjutnya, di mana setiap episode kita akan mencoba memperdalam sebuah situs dengan berbagai macam hikmah yang terkandung di dalamnya. Dalam episode kali ini kita mendapatkan satu hikmah yang luar biasa yang diceritakan oleh Al-Quran. Bahwa di sebuah benua yang sangat besar seperti Afrika, dan di mana 90%-nya itu adalah tandus, ya, padang pasir, ternyata Allah mengirimkan ya, air melalui sebuah sungai yang sangat besar, sehingga sejak mulai dari hulu ya itu sudah terlihat terbentuk waduk yang sangat besar, danau yang sangat besar, debit yang luar biasa. Inilah yang menghidupi masyarakat Afrika yang sebagian besarnya adalah padang pasir, Masya Allah ya. Nah, di dalam surat As-Sajdah Allah berfirman bahwa Dia mengirimkan air ke padang-padang yang tandus agar memunculkan kehidupan di sana.
Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna nasukul ma'a ilal ardil jurus fanukhriju bihil zar'an takulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air itu tanam-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Jadi sahabat sekalian, ketika saya berada di aliran sungai Nil itu dan menyaksikan betapa debitnya yang luar biasa itu, saya sempat termangu di sana. Luar biasa ya, Allah mengirimkan jumlah air yang sangat besar di padang pasir yang sangat tandus, di mana setiap tahun itu hujan hanya terjadi mungkin 2-3 kali di Mesir itu. Jadi Anda bisa bayangkan betapa kalau hanya bergantung kepada hujan orang-orang Mesir itu, maka ya tidak akan memunculkan kehidupan di sana. Tetapi Allah mengirimkan air itu di sebuah ketinggian ya di kawasan selatan yang kemudian memunculkan Danau Victoria, Danau Tanah, dan kemudian menghasilkan debit air yang luar biasa yang kemudian dilewatkan di tengah padang pasir itu sampai menuju ke Laut Mediterania. Nah, di sepanjang itulah muncul peradaban yang luar biasa dari negeri Mesir kuno itu. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu kajian kita kali ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu hikmah yang mengingatkan kita betapa Allah kalau sudah menghendaki ya, maka dengan luar biasanya, di luar dugaan kita, Allah akan memberikan segala yang dibutuhkan untuk munculnya kehidupan dan peradaban itu. Semoga menjadi hikmah yang penuh berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.